Kalau aku on cam, sekarang sosoknya udah nggak di aku, Mas. Ada di depan pintu. Mau tahu nggak, Mas, sosoknya kayak apa gitu? Perempuan, rambut panjang sebahu, lidahnya panjang, banyak belatung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan sekarang kita masih ada di podcast edisi spesial Yogyakarta. Malam ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya yang ada di rumahnya. Yang faktanya itu rumahnya itu nggak terlalu jauh dari Gunung Merapi, yang kita tahu semua kalau Gunung Merapi itu cukup disakralkan di Pulau Jawa ini. Kita sapa dulu aja, dan sebenarnya dari sebelah gua ada Mas Danang. Mas Danang, apa kabar Mas Danang? Baik, Mas Adit. Ini ceritanya tentang rumah yang ada di daerah mana, Mas? Di Magelang. Magelang. Lereng Gunung Merapi, tepatnya itu 7 km dari puncak Gunung Merapi. 7 km. Berarti pas kemarin kena Erupsi 2010, kita ngungsi 3 bulanan nggak balik ke kampung itu. Jadi bener-bener kosong kampungnya. Berarti kamu sempat ketutup sama abu? Abu vulkanik ya. Alhamdulillahnya nggak dapet yang lahar, cuma kita ketutup abu sekitar 30 sentian lah itu. Iya. Dan ini Mas Danang mau cerita, ini emang nggak ada hubungannya sama Merapi ya. Cuman ini karena rumahnya Mas Danang ini cukup bersejarah, dan itu nanti ada dokumentasinya nggak, Mas? Ada. Ada dokumentasinya. Yeah. Jadi cerita horor yang bakal dibawain sama Mas Danang malam ini itu ada dokumentasinya, karena ketika kejadian itu terjadi, Mas Danang sempat live ya. Sempet live karena ya saking takutnya itu akhirnya minta temenin dari live itu, tapi dari live itu ternyata malah semakin kuat gitu energinya. Gitu. Dan itu di balik live itu ada sesuatu yang lebih menarik lagi, karena ada seseorang di balik live itu yang cukup berpengaruh ya, Mas. Iya, betul. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Danang, simak terus podcastnya sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih. Buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mas Danang yang ada di sebelah, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke, Mas Danang udah siap nih bercerita malam ini nih? Siap. Gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Kalau aku on cam, Mas Danang, kita ceritanya sambil ngerokok ya, biar lebih santai lah ya. Siap. Oke, Mas Danang, boleh diceritain dari awal seperti apa nih cerita mistisnya nih? Oke, jadi mungkin aku cerita tentang latar belakang tempat kejadiannya dulu kali ya. Oke. Nah, tempat kejadianku tuh sebenarnya aku bukan asli Jogja, tapi aku asli Magelang. Dan rumahku itu 7 km dari puncak Gunung Merapi. Jadi waktu 2010 itu aku yang ngungsi dan lain sebagainya. Kena imbasnya gitu. Jadi kalau sumpama ibaratnya desa sepi ya, memang sesepi itu gitu. Karena sebelum masuk ke desaku, ke kampungku itu harus lewat kayak semacam hutan gitu. Nah, gambarannya seperti itu. Terus sampingnya lagi, itu emang langsung aliran apa ya, lahar Merapi gitu loh. Itu ada Sungai Pabelan namanya. Jadi kampungku secara geografis kayak gitu. Nah, rumahku kebetulan kalau tadi geografis, ini kita ngomongin tentang faktor budaya ya. Rumahku itu salah satu kampung yang kejawennya kuat banget. Itu kejawennya itu ya hampir sekitar 30-40% orang menganut kepercayaan kejawen. Selain Islam dan Katolik di situ ada. Tapi kejawen juga kuat. Makanya kayak perayaan malam satu suro dan sebagainya, wayangan itu sering banget lah. Nah, ini cerita sebenarnya aku dapetin ketika aku habis dari Jogja balik ke Magelang. Karena biasanya kalau aku dari Jogja ke Magelang ya aku istirahat. Waktu itu aku kuliah, kalau aku capek ya udah aku balik ke Magelang kayak gitu. Aku kangen dan lain sebagainya, aku balik ke Magelang. Nah, biasanya kalau balik dari kuliah itu aku jam 4, jam 5 hampir maghrib tuh aku langsung balik. Waktu balik kebetulan di rumah langsung nggak ada orang.
nggak ada orang tuh bukan gara-gara apa ya istilahnya, aku nggak dipamitin. Emang biasanya aku nggak pernah pulang, dan ketika aku pulang tiba-tiba nggak ada orang aja gitu. Terus ketika aku tanya, aku chat ibuku lagi di mana? Oh, satu kampung itu dia lagi takziah, ngelayat ke ada orang situ yang istrinya itu orang di Rembang, Jawa Tengah, meninggal. Jadi orang tua-tuanya itu melayat ke sana semua. 2 bis tuh. 2 bis. Bener-bener tersisa anak-anak kecil sama pemuda-pemuda aja. Jadi desanya ya sesepi itu. Udah lewat jam 8 malam, 9 malam itu emang udah sepi banget. Nah, lokasi rumahku itu deket banget sama kuburan, paling sekitar 70 meteran lah. Kuburan umum nih? Kuburan umum. Ini rumahku, terus belakangnya masjid, ada jurang turun, langsung kuburan gitu. Tapi sebenarnya yang diganggu itu, aku diganggu bukan dari kuburannya itu. Yang ngeganggu aku tuh ternyata dia ikut dari Jogja. Singkat ceritanya begini, sebelum aku balik, itu aku mampir ke rumah temanku dulu. Ada satu kayak, apa sih, kayak di meja itu suka ada tanaman kecil, bambu-bambuan kecil gitu. Temanku nyebutnya itu bambu hoki namanya. Dia beli di mall, terus oh ini kata penjualnya bambu hoki. Bambu hoki itu kebetulan layu. Dengan spontannya aku ngomong, ini kok bambunya jelek banget. Layu gini. Ngenyek lah ya. Ngenyek lah itu. Kok bambunya jelek banget? Oh nggak tahu, itu kemarin aku beli di mall katanya. Kata temanku ini, Mas Ben namanya. Ya udah ngomong gitu aja. Dah aku balik ya Mas ya. Akhirnya baliklah ke Magelang itu malamnya. Malam sekitar jam 10 malam nih, aku lagi ngerjain tugas di laptop gitu. Lagi ngerjain tugas, tiba-tiba yang aneh itu adalah TV di ruang tamu tuh nyala. Ini gambaran aja rumahku tadi ya. Rumahku tadi kalau dari kuburan deket, tapi rumahku ini 2 lantai. Nah aku di atas, ruang keluarganya di bawah. TV-nya nyala sendiri. Padahal tadi kalau ngomongin tentang orang-orang yang ada di kampung, orang tuanya nggak ada. Terus tinggal sisa anak-anak sama pemuda. Dan yang tinggal di lantai bawah itu cuma kamar bapak ibuku doang. Yang di atas ya aku sama kamar adikku sama aku gitu. Otomatis nggak logis dong, tiba-tiba kok bunyi gitu. Tapi sebelum TV nyala ini, ada ketokan dulu tuh. Tak tak tak. Ketokan pintu. Ketokan pintu. Tak tak tak. Ya udahlah. Biasa kalau sumpama itu ya udah diemin aja. Cuma habis itu nyalain TV, tes. Lagu keluar. Spotify. Kok keluar lagu? Kenapa? Mikirku masih ke bawah, kalau oh di bawah tuh ada orang tua nih. Iya. Tapi singkat cerita sadar. Lah, kan satu kampung tuh ke Rembang ya. Ini di bawah siapa? Ya udah akhirnya aku turun. Tek turun tangga. Kebetulan posisi TV itu sampingan tangga persis. Nah, aku matiin. Tek. Udah kelar. Tapi disclaimer ya, ini aku kupingku yang kanan panas. Karena selalu kalau aku ngomongin sosok ini, kupingnya selalu panas. Nggak tahu kenapa, yang sebelah kanan. Tapi nanti aku ceritain kenapa itu terjadi ya. Nah, udah kelar dong. Jam 10 aku naik lagi ngerjain tugas. Interval 15 menit, hidup lagi. Nyala lagi. Belum mikir aneh-aneh tuh. Akhirnya turun lagi. Tak. Lagunya sama. Udah, matiin lagi. Tek. Naik. Selalu interval 15 menit, nggak tahu kenapa. Habis itu nyala ketiga nih agak aneh. Tiba-tiba nyala yang ketiga, denger ada suara dialog dari film. Tapi filmnya tuh film drakor gitu. Perasaan aku nggak pernah nonton drakor di TV ini, kok tiba-tiba drakor. Ini siapa yang mainin gitu? Logikanya kan kalau sumpama TV itu error, ya udah dia pasti buka Spotify terus kan? Sekedar nyala aja. Oh udah dimatiin. Berarti ada yang mainin remote nih ya? Ada yang mainin remote nih. Siapa dong gitu? Wah udah nggak beres nih gitu. Akhirnya waktu itu aku udah takut lah, adekku udah tidur. Aku mau bangunin adekku nggak enak juga. Aku cuma tanya sama adekku,
denger nggak gitu. Ada cuma nggak denger, ya udah tidur lagi dia. Akhirnya bener-bener sendiri ngerjain tugas. Dari yang ketiga itu, wah udah nggak beres. Aku butuh temen lah ini. Ini besok deadline aku harus kelar, berarti aku butuh temen. Aku live lah di Instagram. Live di Instagram. Sebenarnya cuma ngomong-ngomong cerita aja. Oh tadi ada kejadian kayak gini dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika aku live Instagram kejadiannya lebih parah. Parahnya adalah bukan sekedar ketok-ketokan aja, tapi ini aku di lantai 2 ada pintu. Jadi ini kamarku, ada ruang tengah gitu, terus ada pintu yang ada balkon. Itu ada yang kayak ngedobrak gitu, dar. Apalagi karena nggak ada angin, posisi nggak ada angin, nggak ada hujan, dar. Itu di live pada kaget juga. Pada ngeh berarti yang lainnya. Itu kenapa mas gitu? Nggak tahu. Aku coba keluar dari kamar, buka di ruang tengah gitu. Posisi pintu tuh udah kebuka pak. Padahal pintu itu selalu kekunci. Kebuka dong. Kebuka dong. Kebuka dong. Kebuka dong teman-teman. Kebuka dong. Kok kebuka? Ini aku udah mulai merinding. Oke. Akhirnya aku tutup lagi, aku kunci lagi. Terus di depannya ada kursi pak. Jadi kursi ini aku taruh di depan pintu gitu. Jadi ketika pintu ngebuka, otomatis ada kegeser gitu. Udah aku masuk lagi. Ngerjain masih live. Oh ya udah aman deh gitu. Itu udah sekitar jam 11 udah aman. Tugasku udah kelar. Oke. Thank you teman-teman udah nonton liveku, udah nemenin aku, makasih banget. Aku mau lanjut buat mau tidur gitu kan. Aku mau tidur, udah prepare mau tidur, udah di kasur, ketok-ketok lagi pak. Lantai 2 pak, bayangin. Siapa di lantai 2 dan itu balkon yang ketuk-ketuk malam-malam. Wah udah gak beres nih. Aku live lagi. Akhirnya aku live lagi. Aku bilang, kayaknya aku digangguin deh. Nah, kenapa mas? Gitu. Tapi ketika aku live itu, penampakannya itu malah gak sering muncul. Tapi sebelum itu, ketika aku keluar dari lorong tadi ya, dari kamar aku buka, kan samping kamar itu langsung toilet. Biasanya kalau kita lihat di pojok-pojok tuh kan suka ada sesuatu yang kita nggak ngeh tapi kita tahu gitu. Iya betul. Itu perasaanku aja atau ini beneran? Beneran ada gitu. Aku ngeliat anak kecil, Pak. Jadi keluar kiri itu kamar mandi, ke bawah itu tangga. Anak kecilnya lari ke bawah. Ke arah TV tadi. Udah hidup lagi TV-nya. Gak beres nih teman-teman aku gitu kan. Akhirnya waktu di live itu ada yang bilang, "Mas, ada anak kecil gitu." Tapi aku juga lihat tadi, ada anak kecil. Ya. Coba Mas taburin garam gitu. Tapi dapur di bawah gitu. Aku sebenarnya orangnya penakut, Pak. Aku orangnya penakut tapi ya juga tadi aku lihat gitu. Aku nggak ngomongin aku lihat sosok apa, tapi di live itu ada satu followerku bilang, "Mas ada anak kecil turun ke bawah." Aku juga lihat. Mas coba ambil garam, tabur. Ya gimana ya Pak? Di sini kan kita takut juga. Kalau aku turun, ambil garam, ketemu dong gitu. Udah akhirnya live, aku balik, aku turun ke tangga. Balik berarti pakai kamera depan? Pakai kamera depan. TV nyala. Tadi udah aku matiin Pak. Terus ketika di tangga di bawah, kan posisi gelap. Cuma cahaya TV aja. Di sebelah kanan lagi, aku nggak lihat, tapi yang penonton tuh bilang, "Mas, itu anak kecilnya ada di samping TV." Udahlah, daripada pusing lagi, udah ya teman-teman, aku cabut aja nih TV. Kalau sumpama TV ini bunyi lagi, udah aku nggak beres, aku mau keluar. Udah aku cabut, aku ambil garam, terus tabur-taburin aja lah. Nggak tahu, aku juga nggak bisa doa apa-apa, udah tabur aja. Yang penting yakin. Aku naik, aku coba nyalain ayat kursi.
Nggak tahu dong Pak, aku nggak tahu doa apa yang bisa melindungiku. Ya udah ayat kursi deh gitu. Pakai audio nih. Pakai audio, pakai laptopku tadi. Oke. Laptop tadi, udah. Jadi ini kejadiannya sebelum aku turun ya. Sebelum aku turun tuh aku udah ngeplay dulu karena udah nggak beres banget. Aku play ayat kursi, aku turun, posisi aku lagi nabur garam, mati ayat kursinya. Jadi posisi ini aku nge-live pakai data seluler. Nah, laptopnya pakai wifi. Secara logika, kalau maintenance malam-malam, itu ngapain maintenance gitu loh. Kayak orang malam-malam biasanya insomnia dan lain segala macam, dia butuh internet dong. Nggak ada pemberitahuan, nggak ada apa-apa. Bisa ada email tuh kalau ada maintenance. Iya, maintenance dan lain sebagainya, mati. Naik lagi, mati. Ini udah nggak beres lagi. Akhirnya, apa ya, aku ada salah apa ya gitu. Waktu itu, udah aku naik, abis naruh garam dan segala macam. Aku naik. Udah aku langsung berani aja deh. Ini udah nggak beres, berarti aku harus berani. Aku sering denger kalau seumpama kita takut malah kita semakin ditakutin gitu. Lah, ya. Udah, oke aku lihat anak kecil tadi. Ini anak kecilnya ganggu lagi nggak sih gitu. Terus aku langsung teriak. Oke kalau langsung mau gangguin aja. Muncul lu di depan gua gitu. Muncul gitu. Nggak mau. Kalau aku teriak dan aku arahin kamera kemanapun itu dia nggak mau muncul. Tapi ketika aku diem, dia muncul. Udahlah. Berarti aku harus gimana gitu. Akhirnya aku di ruang tengah aja nih. Kutungguin. Kalau emang itu penampakan, kalau emang itu gangguin aku, kamu muncul di depan gitu. Kutungguin di depan posisi pintu tadi, Pak. Pintu tadi terus ku tarik kursi kan. Aku nantang. Kalau kalian itu mau gangguin aku, muncul sekarang. Aku tungguin di sini gitu. Aku arahin kamera itu ke arah kursi, liatin, tiba-tiba kursinya gerak sendiri, gitu, ke arahku Pak. Kalau aku on cam, ini benar-benar kayak film Insidious dan lain segala macam yang kursinya itu gerak. Ini mata kepalaku sendiri. Wih, anjir, kok gerak? Kursi itu berat, sedangkan itu buat menyangga apa sih namanya pintu kan? Pintunya, Pintu kukunci nggak ada angin, gerak maju. Ini kenapa gitu kan? Akhirnya, udah mas, live-nya matiin aja gitu. Ada yang bilang gitu. Udah aku matiin. Ketika udah aku matiin, aku langsung masuk kamar udah. Ya bener-bener kayak orang ketakutan Pak. Udah langsung tidur, ayat kursi masih nyala, aku langsung tutupan gini. Setakut itu. Karena tadi udah lihat anak kecil. Yang lebih gila lagi kalau anak kecil mungkin halusinasi ya. Tapi ini kursi aku lihat sendiri itu gerak maju gitu. Itu ke video Pak, di live-ku gitu. Jadi wah ini nggak beres, yang lihat nggak cuma aku, ini berarti kekuatannya tuh gede banget. Kalau udah kayak gitu berarti ya udahlah, aku harus mencari sebuah keamanan gitu. Aku langsung masuk kamar, aku tutupin pakai selimut gitu, aku coba DM ke orangnya yang bilang ada anak kecil gitu loh. Nah akhirnya aku DM-an sama itu. Beneran kamu bisa lihat ya? Aku tanya, kamu lihat apa? Anak kecil mas turun ke bawah. Tadi kan aku nggak kasih tahu. Dia lihat, oh berarti aku lihat, make sense. Sesuai apa yang Mas Danang lihat. Sesuai apa yang ku lihat. Berarti ini orang beneran tahu. Iya. Terus aku nggak ngasih tahu tentang kejadian sebelum aku pulang tuh apa, tapi dia ngomong. Kurang lebihnya ngomongnya kayak gini. Mas, udah mas, minta maaf aja kalau sumpama ada salah ucap. Salah ucap apa? Aku kan gitu tanya. Kita DM-an tuh. Ada orang yang nggak suka ngikutin mas dari Jogja. Nah, aku salah apa ya? Aku salah ucap apa? Ini aku nggak ngasih tahu di live-ku, tapi dia ngomong, mas, itu yang nunggu bambu kuning. Aku langsung connect dong sama itu. Bambu kuning apa? Aku mancing aja. Ini beneran orang tahu nggak sih gitu kan? Iya. Bambu kuning kecil hiasan, dia ada di ruang tamu. Coba diinget-inget ngomong apa. Dia tahu sampai sedetail itu. Tahu sedetail itu Pak.
aku sebenarnya orang yang nggak percaya dengan hal-hal ginian, tapi ketika kamu siapa gitu loh, kok tahu gitu. Terus dia bilang posisinya dia nyamperin aku, Mas, suruh ngasih tahu, suruh minta maaf. Coba diinget-inget sekali lagi ngomong apa. Ya itu tadi omonganku di awal. Anjir, bambunya jelek banget, layu gitu kan. Ya kita respon spontan aja, Pak. Ya memang bambu layu mau gimana gitu kan. Kupikir ya udahlah. Kalau bambunya layu ya mungkin nggak ada yang nunggu di situ. Tapi di tempat itu ternyata ada yang nunggu dan ngikutin. Ini yang lebih ngeri, Pak. Tadi kan aku lihat anak kecil. Iya. Si Alia namanya. Perempuan yang lihat itu. Dia aman sama aku, dia bilang, sekarang sosoknya udah nggak di aku, Mas. Ada di depan pintu. Wah. Pintu kamar nih, Mas. Pintu kamar. Mau tahu nggak, Mas, sosoknya kayak apa gitu? Perempuan, rambut panjang sebahu, lidahnya panjang, banyak belatung. Sekarang Mas suruh minta maaf langsung. Udah, Pak, keringat dingin, Pak, nggak bisa tuh. Udah nggak bisa lagi tuh. Aku nggak bisa gitu. Aku tadi aja udah lihat anak kecil turun ke bawah udah takut gitu kan. Tapi mau gimana, Mas gitu. Masnya telinga kanannya panas kan? Dia tahu, Pak. Ini sekarang masih panas gitu. Akhirnya aku suruh gimana nih gitu. Ya udah, ucapin dalam hati aja, Mas. Minta maaf. Udah, aku coba minta maaf. Tapi itu penunggunya tetap ada di situ sampai pagi. Ya udah, Mas, tidur aja. Akhirnya tidur. Tapi tetap nggak tenang. Mimpiku aneh-aneh. Iyalah. Mimpiku ada yang nungguin aneh-aneh. depan pintu nih. Di mimpi beneran dong. Masuk mimpi. Kejadian. Gimana tuh mimpinya gimana, Mas? Jadi mimpiku tuh bener-bener naik motor dari Jogja, kejadian yang sama, bonceng. Ada orang minta tolong. Di pinggir jalan minta tolong. Udah, aku samperin dong. Nunduk aja gitu. Beneran yang dibilangin. Rambut panjang, sebahu, perempuan. Udah naik motor bonceng di belakang. Aku ajak ngobrol diem. Ini orang kok aneh banget gitu. Terus kebangunnya waktu ini, Pak. Ketika aku noleh, emang bener lidahnya banyak belatung. Hah? Pas Kebangun itu, jadi kayak aku lihat noleh banyak belatung, ya kayak jump scare gitu. Tas, bangun, udah pagi. Tuh. Dah beres gak beres, aku langsung balik ke Magelang, balik ke Jogja, sorry. Tuh, ini udah nggak beres nih aku. Jadi sesimpel aku ngomong hal yang aku ucap aja ternyata efeknya sebesar itu, Pak. Iya, tanpa disadari padahal ngomongnya refleks aja. Refleks aja gitu. Tapi kalau sumpama aku sangkutin sama kejadian yang lain ya, aku kan beberapa kali juga ngerasain. Iya. Aku tuh kekuatan yang paling besar ya itu tadi malam gitu. Tadi malam tuh aku ngerasain seberapa kuat sosok itu. Aku bisa lihat anak kecil turun ke bawah, aku bisa lihat di depan mataku kursi maju. Itu ya baru itu. Tapi sebelumnya ya kayak ngerasain terus merinding dan sebagainya itu biasa lah. Aku sering naik gunung juga kan. Nah, kalau naik gunung kan suka dibilangin jaga sopan santun. Jaga omongan. Jangan suka ngomong sembarangan gitu. Itu di gunung aku nggak pernah dapet cerita-cerita horor kayak gitu, aku nggak pernah dapet karena aku ngejaga itu. Ngejaga duluan ya. Tapi kalau di tongkrongan ya kita sama ya udahlah ya, udah sohib gitu. Ih, jelek banget tuh bambu gitu. Nggak terima, Pak, dari situ. Sekuat itu. Akhirnya aku ceritalah sama yang punya bambu, itu. Akhirnya next day kan. Hari selanjutnya aku cerita, kayaknya aku digangguin deh gitu. Aku tanya, ini bambu dari mana gitu. Bambu aku beli di mall gitu. Katanya cuma bambu hoki, lucu aja aku beli gitu kan. Nah, ternyata, Pak, biasanya tuh ya udah tanaman-tanaman aja, tapi ternyata akhirnya aku ceritain panjang lebar kejadianku tadi malam dan kebetulan temanku itu juga nonton gitu kan. Akhirnya bambu itu kita sepakati bersama buat dibawa ke orang pinter. Orang yang mengerti lah. Orang yang mengerti. Iya. Ternyata emang bener sosoknya, Pak.
Ini aku nggak tahu ya orang-orang yang bisa punya kemampuan seperti itu tuh kita nggak ngasih tahu informasi tapi dia bisa tepat gitu. Ini orang yang nggak suka, dibilang lagi. Ini orangnya nenek-nenek perempuan, rambut panjang sama aja gitu kan, sama informasi tadi. Tapi ini mau gimana ini gitu kan? Ditanya sama temanku tadi. Ini mau kamu pelihara aja atau mau kamu gimana gitu? Temanku juga takut dong. Udah. Ini kita buang aja deh biar nggak ganggu kita lagi gitu. Akhirnya udah disepakati dibuang. Tapi aku tanya dulu, ini bambu tuh sejarahnya gimana? Di mall ada pameran, dia bilang bambu hoki. Jadi kalau seumpama emang kita memelihara itu, emang memberikan hoki ke kita gitu. Jadi itu emang diniatin diisi sama pedagangnya Pak. Bukan bambu-bambu biasa. Jadi kayak emang bambu yang dikasih sama penjualnya itu ngasih hoki ke kita. Jadi istilahnya kita harus ngerawat. Kayak gitu. Dan aku tanya, selama bambu ini ada di rumahmu Mas, ada kejadian apa? Kejadiannya hampir mirip Pak. Diketok-ketok dari luar. Sama, setiap malam gitu. Makanya dia bilang, oh pantesan tiap malam tuh pasti jam 10, jam 11, hampir jam 12 pasti ada orang ketok-ketok. Ketika dibuka nggak ada. Dan itu kejadiannya gitu. Pasti kayak gitu. Akhirnya, ya udah. Ini kayaknya nggak bisa deh kalau sumpah kita pelihara pun gitu. Kalaupun memberikan hoki ke kita, kayaknya lebih banyak seremnya daripada ngasih hoki ke kita gitu kan. Akhirnya ya udah, syaratnya itu ya cuma didoain, terus taruh di bawah pohon pisang. Udah ditinggal itu aja. Pokoknya ditinggal, jangan sampai ada orang yang tahu, terus ditinggal di pohon pisang, di bawah pohon pisang. Biar dia punya istilahnya rumah barunya lah, nggak di bambu itu gitu. Ya. Singkat cerita kayak gitu Pak. Jadi semakin kesini aku semakin belajar untuk ke tempat yang baru atau ke sesuatu hal yang baru aku lihat ya aku cuma ini aja batin aja lebih gitu. Lebih menjaga gitu. Kalau dulu enggak ya udah sefrontal itu kayak jelek banget sih gitu. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kadang orang juga kalau sumpama kita udah menjaga perasaan orang kalau di tongkrongan kadang kita suka kelepasan dan nggak ngenakin hati gitu kan. Padahal kita juga kan nggak tahu itu bikin dia nggak enak hati. Bener. Apalagi itu barang yang nggak kita bisa lihat gitu. Dan punya kekuatan kayak gitu. Lalu udah nggak logis. Dia bisa ngerakin kursi. Dia bisa ngidupin TV. Nunggu di depan pintu. Ngedobrak pintu yang udah kekunci itu. Itu menurutku udah nggak logis gitu. Nah Mas Danang sempat nanya nggak sih sama si temannya Mas Danang itu. Itu dibeli dengan harga berapa yang bambunya itu? Kalau nggak salah tuh nggak nyampe 100.000, paling 50.000 sampai 100.000-an kok itu. Tapi isinya begitu. Isinya begitu. Tapi bambunya bambu kuning kayak gimana sih? Aku apa sih? Gambarannya Gini, nggak dapet ya. Bambu kecil-kecil gitu. Ya kayak apa sih? Pokoknya seginian bambunya tuh sebenarnya warnanya hijau Pak. Hijau. Kalau dia hidup beneran ya, warnanya hijau. Cuma dia gara-gara layu kuning. Masalahnya dia bukan media tanamnya itu bukan tanah, tapi kayak bola-bola yang dikasih air terus jadi gede itu loh. Jadi dia nyerap situ airnya. Layu semua gitu. Makanya mungkin dia digangguin juga gara-gara perlakuannya juga nggak bagus. Nggak kan, dirawat. Nggak dirawat. Harusnya tuh emang hijau, seger gitu. Dan aku juga pernah lihat bambu-bambu yang suka di pameran dan sebagainya emang seger. Makanya langsung nyeplos layu amat gitu kan. Itu dia gitu. Bambunya sih nggak mahal Pak gitu. Jadi isinya tuh ngeri. Untung nggak ketemu sama perempuan itu ya. Maksudnya secara langsung ngelihat enggak ya? Itu udah nggak bisa. Klimaksnya kalau sampai ketemu papasan sama sosok tersebut sih. Klimaksnya di mimpi tadi Pak. Iya sih mimpi sampai itu persis banget berarti apa yang dijelasin yang di mimpi itu. Persis. Jadi bener-bener katanya sosoknya ini masih nungguin di depan pintu sampai pagi. Sampai aku kebangun gitu. Makanya aku selalu tanya gitu kan di DM dan lain sebagainya. Dia emang di situ gitu. Posisinya kenapa pas banget di rumah nggak ada orang, terus di situ. Gitu. Tapi kalau anak kecilnya itu ternyata emang yang nunggu. Yang nunggu rumahku. Nunggu rumah. Jadi dulu nih ya, tadi kan aku bilang rumahku ini baru. 2017 dibuat bangunan baru. Jadi bangunannya itu dulunya joglo Pak.
joglo, pendopo gitu, banyak istilahnya banyak orang yang berkumpul di situ. Kalau ada keramen, sosok itu nggak muncul. Tapi ketika emang sepi, dia suka muncul. Tapi munculnya tuh bukan buat ganggu sebenarnya, buat jagain. Makanya kalau di logika, ternyata kenapa dia turun ke bawah, buat ngehindarin dia sosoknya ada di atas, nuntun aku ke bawah gitu. Si perempuan itu maksudnya? Turun ke bawah nih, jangan di atas bahaya gitu. Katanya turun ke bawah, hidupin TV. Istilahnya buat ngasih gangguan distraksi gitulah. Makanya tadi ini di atas hayat kursinya mati. Oke. Sekuat itu, Pak. Iya. Tapi yang di awal ketika TV nyala di bawah, itu ternyata yang neneknya tadi. Yang pertama kali. Jadi ketika posisi di atas, emang aku di atas, neneknya masuk dari bawah, ketok-ketok nggak ini kan. Terus hidupin TV sampai 3 kali itu neneknya. Tapi ketika aku tadi keluar, karena pintunya kebuka, ternyata neneknya naik. Neneknya naik, buka pintu keluar. Itu. Tapi neneknya nggak di luar. Cuma ngedistract aja. Jadi ceritanya kayak gitu. Aku di atas, dia di bawah. 3 kali udah matiin, aku naik di kamar, dia buka pintu, dar. Aku nutup pintu, tapi dia di atas. Logikanya biar apa? Aku terkurung, Mbak. Gak bisa kemana-mana. Oh, ternyata kayak gini ya cara mainnya. Akhirnya ketika aku keluar, oh, anak kecil tadi tuh, aku tanya ke orang yang tahu gitu kan sejarahnya ke rumahku, itu emang yang nunggu gitu. Nunggu situ tapi dia baik. Ngasih tahu gitu. Jadi emang gara-gara tadi lingkunganku memang di lereng Gunung Merapi persis. Terus dulu kakekku juga kayak dukuh di situ. Jadi emang banyak hal yang dijaga di situ lah istilahnya kayak gitu. Banyak benda-benda kayak pusaka dan sebagainya sebenarnya ada di bawah pondasi ternyata. Dipendam di bawah rumah? Di bawah rumah. Terus ada kentongan gede udah dari tahun 1930 atau apa. Ya emang sesakral itu sebenarnya gitu kan. Jadi kayak dulu nenekku juga sebenarnya keturunan darah biru juga dari Keraton Solo gitu. Terus ya apa sih yang istilahnya ketika badannya di sini Rogo Sukmo. Ya, badannya di sini tapi sebenarnya udah di Solo kayak gitu. Jadi emang kekuatan itu masih ada dan ternyata ini tuh yang ngebantuin dari apa sih namanya dari nenekku tadi. Gitu. Kalau nggak dibantuin kayaknya udah nggak tahu deh Pak di atas kayak gimana. Karena emang posisi ketika dibuka, ya kan, terus aku tutup kunci itu emang logikanya biar aku kekurung nggak bisa kemana-mana, terus dia mau nyelakain gitu. Untungnya lagi ketika aku live, kursi itu nggak sampai ngehantem aku, jadi kayak kursi itu di pojok sana, kursi itu sampai sini Pak, sejauh itu. Jadi kalau aku nggak live, udah bahaya lagi, makanya udah aku dari kursi gerak itu aku udah langsung kunci pintu dari dalam, udah selimutan, terus tadi aku DM nungguin di depan pintu, udah sengeri itu. Akhirnya udah Mas tidur aja, udah tidur sambil nyalain ayat kursi tadi. Gitu. Itu gangguannya sekuat itu. Ini kejadian berarti di Magelang. Di Magelang. Di rumah. Ya. Karena Mas Danang ini juga konten kreator, tapi tenang aja, bukan kreator horor. Jadi ini cerita ya emang pribadi pengalaman yang pernah dialami sama Mas Danang. Nah, mungkin teman-teman yang pengen kenal lebih dekat sama Mas Danang boleh disini. Konten kreator konten apa nih Mas? Basicnya konten tentang pendidikan. Jadi kalau teman-teman mau masuk kampus atau tips belajar produktif gitu, itu bisa main-main di channelku. Namanya? Danang Giri Sadewa. Danang Giri Sadewa. Oke, nanti linknya taruh di deskripsi aja. Siap. Berarti ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen kuliah ya? Masuk kuliah. Oke, gitu. itu biasanya, maksudnya isinya apa ini? Kayak ngobrol-ngobrol sama dosen atau apa? Atau kuliah di kampus gitu? Ngobrol dosen, tapi mostly kita ngebahas tentang dunia kampus yang apa ya? Nggak suka apa ya istilahnya kayak dunia kampus tapi nggak banyak orang tahu informasi tentang itu. Kayak contoh aku dulu pengen masuk di UI gitu.
orang dari daerah dan lain segala macam nggak bisa dong langsung ke UI. Dia pengen, oh UI itu kayak gimana. Nah aku ngebahas tentang reviewnya kayak gitu. UI itu seperti ini, UGM tuh seperti ini, ITB itu seperti ini kayak gitu. Jadi aku review kampusnya, tour kampusnya kayak gitu. Iya. Maksudnya masuk nggak bisa langsung masuk itu maksudnya gimana sih Mas? Orang pengen masuk di UI, tapi dia nggak punya gambaran UI itu bentuknya kayak gimana dong gitu kan. Iya, Makanya kita bikin videonya, ini UI itu fasilitasnya ada ini, ada danau, ada rektorannya kayak gini gitu. Jadi lebih kayak reviewer otomotif, tapi ini aku reviewer kampus gitu. Gitu Yang paling ramai tentang kampus mana nih Mas yang paling ramai di video? Paling ramai masih tetap UGM karena aku basisnya dari UGM gitu sih. Oke, berarti Mas Danang alumni UGM. Alumni UGM. Berarti tahu dong cerita tentang urban legend yang ada di UGM. Banyak. Boleh dong cerita satu nih sosok yang paling terkenal siapa tadi namanya kita brolin? Mbak Yayu. Mbak Yayu. Mbak Yayu itu ceritanya adalah dia sosok mahasiswa abadi yang suka nongol di Fakultas Ekonomi di daerah situ. Jadi ceritanya dulu itu Mbak Yayu skripsian tapi selalu ditolak sama dosen pembimbing, akhirnya dia stres, bunuh diri. Dan di kampus. Sampai sekarang dia selalu nunggu di daerah ekonomi itu untuk nemenin mahasiswa yang kalau malam-malam skripsian kayak gitu. Jadi nemenin. Iya. Dia dari ekonomi juga. Sebenarnya banyak sih, ada Mbak Yayu, ada Mbak Rohana, ada Menir Joseph gitu. Jadi kalau Mbak Rohana itu kalau nggak salah dia itu penunggu jembatan yang menghubungkan peternakan dan kedokteran hewan gitu. Iya. Jadi jembatan perawan itu istilahnya yang gabungin. Nah, kalau malam-malam biasanya Mbak Rohana ini kita lewat di bawahnya, dia suka jatuh dari atas. Nakutinnya kayak gitu. Diri di atas, ketika ada orang di depannya, dia jatuh ke bawah. Orang stres dong. Iya. Orang trauma dong kayak gitu. Nah, kalau yang Menir Joseph ini ceritanya itu dia yang suka nunggu rektorat UGM. Rektorat UGM itu salah satu gedung paling lama yang ada di UGM. Jadi ketika malam-malam biasanya suka nyapa-nyapa orang-orang yang ada di sana gitu. Kalau malam lagi ngapain gitu. Tapi kan logikanya malam-malam kenapa ada orang tanya, apalagi bule gitu kan. Menir-menir, pakaiannya nggak kayak pakaian kita casual kayak gini. Iya. Pakaian zaman dulu, sukanya apa mahasiswa kayak gitu. Itu sih jadi lebih banyak hal kayak gitu. Sama satu lagi kalau di UGM itu ada yang paling terkenal adalah ketika kita nyanyi lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik. Nah, biasanya ketika kita nyanyi Gugur Bunga di Bundaran Teknik, kita suka disamperin sama makhluk-makhluk yang ada di situ. Gitu. Karena emang salah satu logo nasional nih yang Gugur Bunga itu emang nadanya kayak agak serem gitu ya, nada-nadanya. Betapa hatiku. Iya. Kayak dark banget gitu. Iya, kayak gitu sih. Iya, emang agak vibes-nya agak beda lagunya. Mungkin kalian bisa search di YouTube lagunya seperti apa yang Gugur belum Bunga. tapi keterlaluan kalau belum pernah denger ya. Oke, jadi buat kalian yang pengen kenal lebih deket lagi sama Mas Danang, selain di YouTube-nya tadi udah disebutin, mungkin Instagram-nya Mas atau TikTok-nya Mas? Desadewa, THESADEWA. Oke, nanti semua pokoknya sosmed itu. Sama ya? Sama. Oke, nanti pokoknya semuanya kita taruh di kolom deskripsi semuanya. Dan mungkin sebelum kita closing, Mas Danang ada yang mau disampaikan nggak ke penonton atau apa gitu? Kalau dari aku sih sebenarnya ketika kita ada di lingkungan baru atau kita itu memang belum tahu lingkungan itu seperti apa, ya lebih baik kita jaga sikap, apalagi jaga lisan kita. Karena mulut kita ini, lidah kita ini bisa jadi pedang gitu, pedang bermata dua. Kita bisa menyanjung orang atau kita bisa menyakitin orang. Ya kalau orang itu kan mentok-mentok sakit hati. Tapi kalau seperti ceritaku tadi, yang kita sakitin bukan orang tapi makhluk yang mungkin punya kekuatan yang kita nggak pernah pikirkan dan dia meneror kita gitu. Jadi pesanku adalah buat teman-teman jaga sikap, jaga lisan dan saling menghargai aja sih, karena ternyata dulunya aku nggak percaya tentang dunia seperti ini, tapi ternyata dengan mata kepalaku sendiri aku merasakan dan memang itu ada kayak gitu. Itulah pesan-pesan terakhir dari buat pesan-pesan terakhir ya, pesan terakhir mau meninggal ya. Aduh. Aduh. Serem amat, ini lebih serem sih Pak. Itu lebih serem dari tadi sih kalau pesan-pesan terakhir. Oke, itu tadi pesan penutup dari Mas Danang. Dan Mas Danang,
Sukses terus buat kontennya dan Makasih, makasih Mas banget Adit. udah nyiapin Ya. waktunya mampir ke Makasih. Lentera Malam. Siap. Ya, karena kita udah jam berapa nih? Udah jam 8 ya, lumayan. Oh iya. Oke, sekali lagi makasih Mas Danang. Makasih. Paling podcast malam ini cuma segini aja. Gua di Lentera Malam dan Mas Danang izin pamit.